yang dirahmati Allah. Kini tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu acara inti, siraman rohani atau tausiah Islami. Melalui momentum Isra Mi'raj ini, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk memetik hikmah dan pelajaran dari perjalanan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Tausiah pada hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Ustazah Farida Ratnasari SPD, yang nantinya akan langsung dirangkaikan dengan pembacaan doa bersama. Kepada Ibu Ustazah, waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah siap? Kok suaranya kurang kencang? Udah sarapan belum? Siapnya ada yang belum? Jawab siapnya yang kencang ya. Anak-anak sudah siap? Yang jawab salamnya keras, Ustazah doakan masuk surga. Semoga jadi anak yang cerdas. Semoga cita-citanya terkabul. Dan semoga ranking 1 semua. Begitu juga dengan para guru, kepala sekolah, pengawas, komite yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap jawab yang keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sampai berguncang nih ya musolanya. Coba, sekarang saya Ustazah mau lombain yang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki takut nggak sama perempuan? Tidak. Yang perempuan takut nggak sama laki-laki? Tidak ya? Coba sekarang jadi dari yang laki-laki siap? Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 99%. Takbir. Allahu Akbar. Kan tadi karena di musola menjaga adab tidak tepuk tangan ya. Sekarang coba gantian yang perempuan. Jangan mau kalah ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 110%. Takbir. Masya Allah, ternyata suaranya sampai bikin geleng-geleng gugur. Coba sekarang kita gabungkan lagi dengan siswa, dengan para orang tua kita, guru kita bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, insya Allah semua nanti kita semua akan jadi ahli surga. Yang saya hormati kepala sekolah SD 03 Terpandang, Bapak Komite, Bapak Pengawas, Kepala Sekolah SMP 5, yang saya hormati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Dan yang saya cintai semuanya,
anak-anak siswa SD 03 terlupa juga Bapak Ibu guru serta staf yang semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Allahumma. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Kalau kau anak soleh, kalau kau anak hebat, kalau kau anak soleh bilang Allah. 3 kali. Coba tangannya sambil kayak gini. Allah, Allah 3 kali ya. 3 kali. Oke, tepuk 1. Oke, duduk yang rapi semuanya. Mulutnya dikunci, matanya dibuka, telinganya mendengarkan. Pesawat sudah mendarat. Ustazah sudah datang. Ustazah siapa namanya tadi? Ustazah siapa? Farida. Kasih pantun dulu deh biar ingat. Ada kuda berjalan di atas tanah. Ustazah cantik nggak? Jadi diganti dong, bilang cantik gitu ya. Ustazah ulangi ya. Ada kuda berjalan di atas tanah. Cantik, kurang kompak ya. Lagi-lagi bersama-sama. Ada kuda berjalan di atas tanah. Ini Ustazah Farida, orang yang paling ramah. Baik, sebelumnya sebelum Ustazah bercerita masuk ke dalam tema Isra Mi'raj, Ustazah ingin tahu nih per kelas, ya. Nanti kalau Ustazah panggil kelasnya, bilang hadir ya. Siap? Mana yang kelas 1 suaranya? Hadir. Kelas 2 mana? Oh, lebih banyak. Kelas 3? Kurang ini ya. Kelas 4? Lebih banyak lagi. Kelas 5? Kelas 5 mana suaranya? Hadir. Kelas 6 mana suaranya? Masya Allah. Kakak kelas 6 kita sebentar lagi mau lulus, betul? Mari kita doakan ya. Semoga kelas 6 SD yang akan lulus nilainya bagus-bagus semua. Amin. Semoga bisa masuk sekolah favorit semuanya. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Rasulullah SAW bersabda, menjaga wajada. Artinya, barang siapa yang sungguh-sungguh belajar, maka dia akan berhasil. Jadi tadi syaratnya apa? Syaratnya harus bersungguh-sungguh belajar. Lagi syaratnya apa? Bersungguh-sungguh belajar. Oke, semuanya siap? Pada suatu hari, Rasulullah sedang duduk berbaring, lemas. Kenapa? Karena Rasulullah sedang bersedih. Kira-kira kenapa bersedih? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Jadi Rasulullah bersedih karena ditinggal oleh istrinya yang bernama Khadijah. Kemudian disusul lagi, meninggalkan lagi, yaitu pamannya yang bernama siapa? Abu
Ada lagunya loh, siapa yang hafal? Bersama-sama ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tadi Rasulullah sedang berbaring karena sedih. Kemudian Allah mengutus pada Jibril. Wahai Jibril, datang kepada Rasulullah, kekasihku. Beliau sedang bersedih. Ajaklah Nabi Muhammad berjalan-jalan. Kalian kalau diajak jalan-jalan senang nggak? Sama. Allah juga ingin menghibur Nabi Muhammad dengan berjalan-jalan. Dinamakan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan. Apa artinya Isra? Mi'raj artinya naik. Apa artinya Mi'raj? Naik. Jadi Isra Mi'raj artinya perjalanan. Naik. Naik kemana? Mekah. Nabi Muhammad tinggal di mana? Di Mekah ya. Jadi seperti yang dibacakan tadi dalam Al-Quran. Ya, dari Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi Muhammad diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Naik apa? Kuda? Naik unta? Salah semua. Naik namanya buruk. Naik apa? Apa itu buruk? Dalam bahasa Arab, baroko yubarriku. Jadi buruk adalah kendaraan dari Allah yang cepatnya seperti kilat. Cepat ya. Kalau pesawat cepat nggak? Sekerja cepat nggak? Cepat. Tapi kendaraan dari Allah yang namanya buruk itu lebih cepat lagi. Jadi jalan-jalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Tahu Palestina ya? Sudah ke sana? Mudah-mudahan nanti semua kita bisa mau ke Palestina semua. Di sana ngapain? Ya, tadi seperti yang dijelaskan Bapak Komite, hablum minallah, hablum minanas dulu ya. Hablum minanas, baru minallah. Di sana Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menjadi imam dari nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kalian sedih, jalan-jalan. Nggak cuma jalan-jalan aja. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke langit 7 yang namanya Sidratul Muntaha. Namanya apa? Sidratul Muntaha. Dia adalah pohon yang sangat
semuanya. Bukan itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu melihat seseorang yang kepalanya pecah, jadi lagi pecah, jadi lagi pecah, jadi lagi. Kira-kira Nabi Muhammad bertanya, itu kenapa wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholat, orang yang tidak mau sholat. Di sini sholat semua. Coba sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? Masya Allah, takbir. Jadi tadi kemudian yang orang sholat itu hanya hancur jadi lagi ya. Makanya dari itu kita harus rajin sholat ya. Kemudian Allah akan mempersiapkan surga spesial. Surga apa? Surga spesial ya. Bagi siapa? Anak-anak yang sholat, orang-orang yang sholat, yang mendoakan orang tua, yang taat kepada guru, dunia jadinya, yang taat pada guru, hormat pada orang tua, itu namanya anak soleh. Coba tepuk anak soleh. Setan go. Di sini ada setan? Di sini ada setan enggak? Enggak ada, karena di musola. Di tempat sampah ada setan enggak? Di WC ada setan enggak? Ya siapa yang takut ke kamar mandi sendiri? Punya yang takut ke kamar mandi. Takut apa? Takut setan? Takut setan, takut hantu ya? Di dalam perjalanan Isra Mi'raj ternyata ada yang mau ikut. Siapa dia? Setan. Dia berkata, aku akan menggoda Nabi Muhammad. Kenapa digoda? Biar tidak bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu apa? Yang mana Rasul? Itu tuh yang wajahnya hitam, yang wajahnya jelek, ada tanduknya, membawa api. Wajah itu adalah namanya jin ifrit. Namanya siapa? Jadi dia membawa api ya, ingin membakar Rasulullah SAW. Takut nggak kalau ada api? Tapi malaikat Jibril berkata kepada Rasul, jangan takut wahai Rasul. Tahu nggak bacaan yang bisa mengusir setan? Betul sekali. Ayat kursi. Hafal semuanya? Oke, kita baca bersama-sama dari tahu dan malah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir
Coba, tadi kita sudah baca, tangannya diangkat begini. Ditiupkan ke tangan. Dari ujung kepala ke tangan semuanya. Kemudian ke dada, ke perut diputar-putar. Dibuang. Jangan ke depan. Nanti jinak dalam ustazah semua ya. Ulangi lagi 3 kali. Masya Allah. Ternyata perhatikan, setelah membaca ayat kursi, setannya apinya padam. Kemudian dia jatuh. Akhirnya dia setannya tidak bisa melakukan apa-apa. Ustazah punya tepuk anti setan, mau tau nggak? Ikutin Ustazah ya. Tepuk anti setan. Kalau digoda, sama-sama. Kalau digoda, baca tawud. Oke, tepuk lagi. Oke, ulangi lagi ya. Tepuk anti setan. Kalau digoda, baca ta'awud. Kalau takut, baca ayat kursi. Setan, sholat, happy. Ulangi ya. Sholat, happy. Bisa? Ulangi lagi bersama-sama ya. Tepuk anti setan. Kalau digoda, baca ta'awud. Kalau takut, baca ayat kursi. Setan, sholat, happy. Nah, ya. Perhatikan semuanya. Tadi setannya sudah jatuh, jadi tidak ada yang menghalangi Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Apa tadi namanya? Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bolak-balik untuk dapat perintah sholat. Perintah apa? Jadi tadi setelah bertemu dengan para nabi, kemudian nabi dihibur lagi, yaitu sholat. Kenapa? Kalau sholat itu bikin tenang atau bikin sengsara? Bikin senang. Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi artinya inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah tanha 'anil fahsya'i. Fahsya itu adalah perbuatan keji, wal munkar itu adalah perbuatan mungkar. Jadi anak-anak yang sudah rajin sholat, halo, tepuk 1. Jadi sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya adalah berbohong, mencontek. Ada di sini? Tidak ada ya, di sana ya. Kemudian suka mukul teman, suka membuli. Ya, kalau rajin sholat, insya Allah tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Kalau sholat itu harusnya happy. Kalau sholat harus happy. Siapa yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga harus sholat. Siap?
Jadi tadi sholat harus khusyuk. Ayo, siapa yang kalau sholat di sini masih ada di sini? Kanan, geser kiri. Sholatnya, jangan main kalau sholat batal semuanya ya. Sholat itu harus khusyuk, tidak boleh geser kanan, tidak boleh geser kiri, dan tidak boleh ngomong ya, tidak boleh ngomong. Harus yang dibaca bacaan sholat ya. Oke, coba semuanya tangannya diangkat. Tangan kanannya diangkat, tangan kanan, ayo semuanya. Taruh di pundak temennya sebelah kanan. Kanan ya, kalau di sana sebelah sini ya. Kanan, tangan kanannya mana? Taruh di pundak teman. Sudah? Yang laki-laki sudah belum? Taruh di pundak temannya. Bukan dipegang pundak sendiri, tangannya teman. Coba tangannya satu diangkat. Yang kanan sebelah sini. Ya, taruh di sini. Teman-temannya. Sudah semuanya? Cari teman. Katanya kalau nggak ada temannya nanti temannya siapa? Oke. Hey, ikutin. Teman-teman, kamu, iya kamu, rajin sholat ya, sholatnya yang khusyuk, jangan suka melamun, jangan main terus, pelan-pelan ya. Jangan main HP terus. Rajin belajar. Hormat pada orang tua. Hormat pada guru. Sayang sama teman. Cinta Allah. Cinta Rasul. Cinta ustazah. Oke, sekarang gantian tangan kiri yang diangkat. Tangan kiri ya. Taruh di pundak temennya. Ayo, jangan kebalik. Yang gantian. Membalas sampai dikejar. Tidak boleh ya. Kan nepuknya pelan-pelan. Sudah semuanya? Oke, sekarang ditepuk, ikuti ustazah ya. Ya. Aku rajin sholat. Aku rajin ngaji. Aku rajin belajar. Aku cinta orang tua. Aku cinta guru. Aku cinta ustazah. Aku cinta Allah. Aku cinta Rasul. Alhamdulillah. Ingat ya, ustazah, sholatnya harus tertib. Sholatnya harus khusyuk. Kenapa kita sholat? Ada yang tahu nggak kenapa kita sholat? Karena kita semua akan mati. Matinya mau masuk surga nggak? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, tukang sayur mati, tukang pentol mati, guru-guru mati. Kok doain gurunya? Ustazah juga mati. Jadi ada yang lain, Masya Allah.
Bilang, saya minta maaf ya. Iya, saya maafkan. Oke, perhatikan. Kalau kita mengakui, dengarkan, kita harus banyak memuji Allah. Ayo kita bersama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perhatikan, kalau kita mati, amal yang akan dibawa oleh kita salah satunya adalah sholat. Ustazah mau praktekkan nih, ya. Kalau anak-anak yang sholatnya bolong-bolong, ini apa? Ini apa? Kipas. Kalau kipas, buat kipasan dingin enggak? Sama kayak sholat. Kalau sholat itu bikin hati adem, hati dingin. Coba sini. Ada siapa yang namanya? Ayo maju dulu. Ayo maju. Naina, oh Najwa. Ayo, siapa namanya coba? Namanya siapa? Najwa. Cita-citanya apa? Dokter. Ih, kalau dokter mengobati nanti teman-temannya ya. Bayar apa gratis? Coba sekarang dipegang kipas. Coba buka kipasnya. Rusak, coba dibuka lagi. Nah, Oh, tadi pengusaha rusak nggak? Kok jadi rusak? Ini sakit. Kan ya. Ini salah satu contohnya kalau males sholat. Kalau bolong-bolong kayak gini bisa nggak dipakai buat kipas? Nggak bisa ya. Nggak bisa, patah kayak gini. Bukan. Ini kalau contohnya kalau males sholat. Tapi kalau lagi sholat, coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat bisa dipakai lagi. Ajaib nggak? Takbir. Oke ya. Bisa jadi lagi, bisa rusak lagi. Tergantung amal ibadah kita. Nah, itu perumpamanya kalau sholatnya masih bolong-bolong, nanti nggak bisa dipakai, rusak. Ya? Nah, bisa ya? Ada satu lagi. Nah, ini jadi lagi. Nah, ya. Oke, silakan duduk kembali sayang. Terima kasih. Coba sekarang lagi-lagi. Siapa? Oke, coba yang baju putih. Nah, aku lebih takut kalau Iqbal yang maju. Ini masih lumayan. namanya siapa? Absen. Hapsan. Kelas berapa? Cita-citanya apa? Tentara. Coba Ustazah tes dulu. Siap gerak. Hormat gerak. Hormat pada guru coba. Hormat gerak. Masa tentara kayak gitu?
Ya duduk sayangku. Duduk nak. Ini yang belakang nanti. Belum saya. Udah kabur dulu ya. Kita akan memberi contoh ya. Nah, coba dipegang. Dipegang ya. Ini adalah contoh yang hati pucuk. Pucuk ini bening nggak? Warnanya apa? Warnanya kuning kecoklatan. Kalau hati kita kotor, ya, contohnya seperti ini, ya. Tapi kalau kita bening, contohnya seperti ini, ya. Putih bersuci, ya. Oke, duduk rapi. Semuanya duduk di sana lihat. Coba ya, kita isi. Nah. Ini dipegang, gelasnya dipegang sayang. Gelasnya ini dipegang sayang. Ya, perhatikan. Ini contoh orang yang males sholat, yang hatinya kotor. Kita tuang ya. Suka berkata kotor, suka membuli teman, malas belajar, makin lama makin kotor. Tapi ini kalau rajin sholat, hatinya bersih, rajin belajar. Allah berfirman, innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan kotor. Coba kita tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Jadi ini adalah anak yang rajin sholat, berkata rajin belajar, siap sholat, siap jujur, siap rajin belajar. Masya Allah, coba dilihat yang berdiri sayang. Tadi siapa Hasan ya? Coba berdiri, diangkat. Bening tidak? Masya Allah, takbir. Jadi teman-teman kalau hatinya bersih harus rajin sholat. Terima kasih, Masya Allah. Baik teman-teman, anak rapi, duduk rapi, duduk rapi. Jadi itu adalah contoh ya, hikmah dari Isra Mi'raj ya. Kita harus melaksanakan sholat. Kalau sholat harus disiplin tidak? Ada nggak sholat zuhur tapi dikerjakan waktunya asar? Ada nggak? Nggak ada. Harus tepat waktu. Sama juga dengan sekolah. Ayo, siapa yang sekolahnya sering terlambat? Ada ternyata. Oke, mulai sekarang coba tangannya ditaruh di dada. Semuanya tangannya taruh di dada. Sayo, semuanya tangannya taruh di dada. Ayo yang jilbab depan coklat. Ikutin Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan aku anak soleh dan solihah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sekolah, rajin belajar, hormat guru, hormat orang tua, tidak terlambat lagi, harus rajin mandi,
Semuanya udah sikat gigi? Coba mana giginya? Ih, Masya Allah, tutup semua. Love you. Oke ya, baik semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Duduknya yang rapi, tangannya diangkat. Baik, Bapak Ibu guru, anak-anakku yang soleh dan solihah, mari kita berdoa bersama. Kalau doa dijawab amin ya. Semuanya tundukkan kepala. Tangannya diangkat. Hatinya yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah siswa-siswi SDN 03 Teluk Pandan anak yang solih dan solihah, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang rajin, nilainya bagus semua, dan jadikanlah semuanya ahli surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kepala sekolah, Bapak Ibu guru di SDN 003 Teluk Pandan guru yang sabar, guru yang istiqomah, disehatkan, dilancarkan rezekinya, diistimewakan ibadahnya, tidak marah-marah lagi. Dan semua yang hadir di sini, ya Allah, jadikanlah kami ahli surga, ya Allah. Jadikanlah ahli ibadah, ahli ilmu, ahli barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ibu Ustazah Faridah Nasari SPD atas ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat mempertebal iman dan takwa kita, serta doa-doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita mengakhiri rangkaian acara ini, ada satu agenda yang sudah dinanti-nantikan oleh para siswa, yaitu pengumuman pemenang lomba. Ini tiba saatnya kita menuju sesi yang paling mendebarkan dan sudah dinanti-nantikan. Sebagai bentuk apresiasi atas bakat dan semangat dalam memperingati Isra Mi'raj tahun ini, kami akan mengumumkan para pemenang lomba yang telah dilaksanakan sebelumnya. Saya akan membacakan pemenang lomba sholawat dari kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk yang disebutkan